untuk memunculkan betul-betul kesyukuran yang mendalam atas nikmat karunia Allah terhadap kita berupa Al-Quranul Karim dan yang membawanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka bisa kita mulai dari Al-Ahzab ayat yang ke-6 kalau tidak salah. Allah berfirman, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Man huwa Nabi? Siapa itu Nabi kita? Nabi kita itu adalah manusia paling agung, yang memang diagungkan oleh Allah, zat yang maha agung, di mana keberadaan beliau itu lebih utama dibandingkan orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Maka dari sini kemudian muncul hadis baginda Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap sempurna iman seorang yang beriman sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya dan seluruh manusia. Dari sini kemudian kita berpindah kepada ayat yang berikutnya, di mana Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu, untuk kita, kata Allah, untuk kalian ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Nabi kita ini menjadi teladan yang baik bagi siapa? Adalah bagi orang yang memiliki basic mengharapkan rahmat Allah dan memiliki basic atau pondasi zikir kepada Allah yang banyak. Bicara sholawat kepada Rasul, ternyata hakikatnya adalah diawali dengan bagaimana kita menjadi pribadi yang zakirina billah, berzikir kepada Allah. Kita pindah lagi ayat berikutnya. Allah menyatakan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak moyang kalian, melainkan Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Pengkabaran terhadap resminya Nabi kita diutus menjadi seorang Rasul dan Nabi terakhir yang kita kenal dengan bi'tsatur Rasul, ya, diutusnya seorang Rasul. Setelah Allah kabarkan kita, yang lebih menarik lagi adalah setelah itu ayat 41-nya Allah tidak mencantumkan perintah sholat, zakat, puasa, haji atau apapun bentuk perintah, melainkan ternyata perintah apa hadirin? Perintah berzikir kepada Allah. Kira-kira makna globalnya adalah Rasulullah perintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Siklus bagaimana Rasulullah perintahkan kita berzikir kepada Allah, Allah perintahkan kita bersolawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak menentukan angka tertentu, tetapi zikir yang banyak, berarti di situ ada istibaqul khairat, ada perlombaan kita dalam melakukan kebajikan, dalam melakukan kebaikan. Ya, kita berlomba-lomba menjadi orang yang terbanyak zikir kepada Allah. Saya kira kita perlu kutip juga, ya, surah yang lain yang berbunyi, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Saya baca dalam kitab tafsir Murah Al-Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bifadlillah ay bil Quran. Kita, kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah berupa Al-Quran, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, yaitu siapa? Man hamalahu, adalah orang yang membawa Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu, dengan Al-Quran dan dengan yang membawanya itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, falyafrahu, maka bergembiralah. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Di mana kegembiraan kita terhadap nikmat Al-Quran dan nikmat menjadi umat Rasulullah SAW itu kegembiraan yang jauh lebih baik daripada kegembiraan yang kita kumpulkan. Kita kumpulkan harta, kita gembira. Kita kumpulkan keluarga, kita gembira. Kita kumpulkan jabatan, kita gembira. Tapi kegembiraan itu tidak lebih berarti daripada kegembiraan kita terhadap nikmat Al-Quran dan nikmat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembiranya dengan fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung. Maknanya ini lagi penguatan, bahwa ternyata kegembiraan kaum muslimin terhadap Maulid Rasul tidak berakhir. Allah. Apa kata Abu Talha kepada Rasulullah? Inna lanaral busyra fi wajhika
ya Rasulullah, sungguh kami memperhatikanmu, sungguh kami melihatmu, busyra, jauh lebih berseri-seri wajahmu. Maka Rasulullah gembira dari pernyataan Allah kepada Nabi kita. Itulah kemudian Nabi kita berfirman, bersabda. Apa kata Nabi kita? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa orang yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya Allah, berarti kita mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat Rasulullah senang, maka kemudian Rasulullah bersabda yang kedua kali, sesungguhnya orang yang nanti paling utama di hadapanku pada hari kiamat adalah mereka yang terbanyak sholawatnya kepadaku. Maka hadirin, ayo sama-sama sebagaimana kita berlomba-lomba memperbanyak zikir kepada Allah, maka hikmah maulid, ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi umat Nabi yang terbanyak sholawatnya kepada beliau. Yang terakhir, dari hadis yang tadi muncul dari Abu Thalhah, Rasulullah mengeluarkan pernyataannya. Apa kata Rasul? Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit menurut versi Nabi bukan pelit sekedar dari harta kekayaannya, tetapi kata Rasul, orang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku lalu kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Muncul satu tafsiran atau satu kajian bahwa dalam redaksi solawat itu ternyata yang bersumber dari Rasulullah adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasarnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kami mengerti bagaimana kami berzikir kepada Allah. Ya Rasul, kami mengerti bagaimana kami bersalam kepadamu. Tapi ya Rasul, bagaimana cara kami sholawat atasmu? Maka kulu, kata Nabi, ya sudah kalian ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin, itu namanya sholawat ta'ziman. Macam-macam para ulama berkreasi di dalam sholawat. Di dalam berkreasi mereka mengungkapkan rasa cinta, rindu dan ta'diban, ya, ta'ziman wa ta'diban, mengagungkan dan beretika kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam redaksi sholawat. Itu semua sah-sah saja, bahkan sesuatu yang sangat-sangat baik. Karena itu hadirin, kembali lagi kita tinggalkan yang mukhtalaf, ya, kita pakai yang muttafaq, yang disepakati saja. Apa yang disepakati? Adalah bagaimana kita berlomba-lomba memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.